الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أحبتي الكرام رحمن ورحمكم الله. Pada sesi yang pertama telah kita sampaikan dua perihal yang penting untuk mendasari pembahasan kita pada siang hari ini. Poin yang pertama yang tadi telah kita sampaikan bahwa keberadaan manusia tatkala lahir itu di atas fitrah, di atas millah agama yang mengajarkan kepada tauhid, dan berlalunya dan berjalannya masa, maka fitrah tersebut dipengaruhi oleh sekian banyak faktor, dan di antara hal yang di situ disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hadis Iyad bin Himar dalam hadis qudsi, Allah Jalla wa Ala berfirman, khalaqtu ibadi hunafa, aku ciptakan hamba-hambaku itu di atas kemurnian tauhid. Fastalathum syayatin, kemudian syaitanlah yang memalingkan fitrah tersebut, digoda dan dipalingkan, sehingga dengan itu ada yang keluar dari fitrahnya. Yang kedua, tentang persatuan, sesuatu yang di situ Allah Jalla wa Ala perintahkan, perpecahan, sesuatu yang Allah Jalla wa Ala cela. Hadis yang tadi telah kita bacakan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna bani Israel tafarraqat ala 72 millah. Bani Israel itu terpecah belah menjadi 72 agama, aliran. Wa taftariqu ummati, akan terpecah pula kepada umatku itu aliran-aliran ala 73 millatan, menjadi 73 aliran. Beliau sebutkan kulluhum finnari illa millatan wahidah, seluruh millah itu disinyalir, diancam mereka itu berada di neraka kecuali satu. Qalu wa man hiya ya Rasulullah, siapa millah itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Satu millah yang aku dan para sahabatku di hari ini berada di atasnya, yaitu ajaran yang diajarkan Rasulullah dan para sahabatnya. Disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah dalam sebuah muhadarah di Taif, salah satu masjid, yaitu Masjid Malik Fahd,
di negeri Taif. Muhadharah ini beliau sampaikan pada tahun 14 atau 1415 Hijriah. Sekarang berapa? 1400 mana? 30 berapa? Sekarang 1423. Baik, jadi berapa tahun yang lalu? Enggak lah, cepat matematikanya. 33 dikurangi 15. 15 ya. Baik. Artinya ucapan ini pernah beliau sampaikan pada 18 tahun yang lalu. Terus kalau ada yang tanya, lu itu kan 18 tahun yang lalu, ya masa itulah yang kepakai. Sekarang urusannya lain, butuh fatwa baru lagi. Jangan, sama saja. Karena kalau kita baca kapan Rasulullah mengucapkan ini, lebih lama lagi kan? Lebih lama lagi. Nah, dikatakan kata beliau, fa innal hadits anil firaq laisa huwa min babi sardi at-tarihi. Jadi membicarakan masalah kelompok-kelompok yang sesat, aliran-aliran yang menyimpang, itu pembicaraannya bukan seseorang membuat judul sekedar menyebut kapan tarikhnya, munculnya kapan, begitu saja. Jadi bukan hanya belajar ilmu sejarah tentang terjadinya perpecahan aliran-aliran yang ada pada Islam. Namun yang di situ dikatakan alladzi yaqsud minhu ittila' ala usul al-firaq limujarrad al-ittila', sekedar tahu misalnya Mu'tazilah itu prinsipnya demikian, Khawarij itu prinsipnya demikian, Syiah itu prinsipnya demikian, punya prinsip-prinsip masing-masing. Jahmiyah prinsipnya demikian, Rafidhah, Syiah prinsipnya demikian, dan seterusnya. Kama yattali' al-hawadits at-tarikhiyah wal waqai' at-tarikhiyah as-sabiqah. Seperti seorang hanya bercerita. Tahu banyak kalau kita itu punya cerita tentang satu kejadian. Tentang satu kejadian. Ya, cerita saja begitu. Wa innamal hadits 'anil firaq lahu sya'nun a'zam min dzalik. Tetapi membicarakan kelompok-kelompok dan kesesatan itu ada urusan yang lebih penting ketimbang seorang itu hanya mengetahui sejarah. Ada yang bilang, bukankah Jahm bin Safwan sudah meninggal dan terkubur akidahnya? Bukankah Mu'tazilah tokoh-tokohnya Amr bin Ubaid, Wasil bin Atha sudah meninggal, terkubur? Demikian pula Rafidhah yang sesungguhnya awal kali yang memprakarsai Abdullah bin Saba al-Yahudi, punya hubungan erat sesungguhnya munculnya Rafidhah itu, Syiah itu dengan Yahudi. Bukankah sudah meninggal? Zaid bin Ali yang kemudian dinisbahkan Zaidiyah, Syiah Zaidiyah, bukankah sudah meninggal? Dan seterusnya. Nah semacam ini terus, kenapa lalu sudah meninggal dan sudah terkubur, kenapa masih diungkit-ungkit? Perlu dipahami bahwa pemikiran-pemikiran itu terus berlanjut. Bukankah Ma'bad al-Juhani juga sudah meninggal? Dan pemahaman Qadariyah yang menolak tentang ilmu Allah juga sudah tidak ada. Siapa bilang? Nah, jadi pembicaraannya bukan hanya semata-mata kita tahu sejarah, tetapi ini peringatan. Dan sekali lagi bahwa Rasulullah SAW menyebutkan perihal itu, dan Allah Jalla wa'ala mengatakan, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, itu diistilahkan dengan amrun kauni, satu ketetapan yang akan berjalan dan akan terjadi, dan itu pasti terjadi. Tapi yang perlu kita pahami ialah hendaknya dengan itu kita
Dengan itu kita berhati-hati supaya tidak jatuh pada kesalahan. Ada pertanyaan, bolehkah kita mempelajari sesuatu yang salah? Jawabannya perlu ditafsir. Boleh kalau seorang itu sudah punya kemampuan dan membentengi diri dengan kebaikan-kebaikan, dengan catatan agar dengan keburukan-keburukan yang dia ketahui tadi sebagai perkara yang menjadi pengingat bahwa ini buruk untuk dijauhi. Jadi ibaratnya jangan sampai, bukankah yang namanya api itu tidak perlu teori? Panas membutuhkan bukti, bukan di situ. Bukan di situ kaitannya. Bukan bermakna seorang mengetahui tentang aliran-aliran sesat, itu kemudian seorang akan mengetahuinya dengan merasakannya. Ibaratnya seorang ingin tahu bagaimana kesalahan Syiah, ya harus bersyiah dulu. Ya tidak. Orang kadang bilang, kamu tahu tentang kebenaran sesuatu, coba dulu, dan kamu akan tahu kesesatannya kalau kamu sudah mengetahui di situ ada kesesatannya. Tidak harus demikian. Bisa semua itu kita perhatikan dengan penyampaian para ulama tentang kekeliruan dan kesalahan-kesalahan taifah yang pernah muncul di muka bumi ini. Maka di sana ada satu penyampaian, man la ya'rifu asyarr yushaku an yaqa'a fi. Seorang itu kadang dia membentengi dengan kebenaran, perkara-perkara yang baik, yang betul, yang benar, itu yang dipelajari. Tapi semata-mata berhenti di situ, itu seseorang bisa saja kadang dia terhadap kesalahan jatuh tanpa terasa. Sehingga kadang terhadap perkara-perkara salah itu dikenali. Tapi jangan sebaliknya. Seorang itu jangan hanya getolnya, semangatnya mempelajari aliran-aliran sesat dan tidak pernah belajar tentang kebaikan. Seolah-olah bergaya, suka membantah. Tapi kalau ditanya, sudah sholat belum? Itu kan nomor 2. Ya betul ya, sholat nomor 2 ya. Kan yang pertama syahadat. Itu kan nomor 2. Nah, tidak betul. Seorang dalam kondisi mempelajari yang buruk-buruk untuk membantah, tapi dia sendiri tidak mau melaksanakan kebenaran dan kebaikan. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang telah kita janjikan, yaitu terkait dengan Syiah disebutkan oleh Ihsan Ilahi Al-Wahir, seorang kelahiran Lahore tetapi memiliki pembahasan dan kitab khusus mempelajari dan menyingkap tentang Syiah. Kata beliau, lafzu Syiah, kalimat Syiah la tutlaq illa ala ittiba' ar-rajul wa ansari. Jadi kata-kata Syiah itu tidak dipakai sesungguhnya. Kata ini tidaklah dipakai kecuali untuk memaknai pengikut seseorang dan penolongnya. Seseorang mengikuti fulan dan menolong, maka dia syi'atuhu, syiahnya. Paham? Tapi apakah kemudian kalau kita itu mengikuti ajaran Rasulullah dan menolong agama beliau dikatakan kita syiahnya Rasul? Bukan begitu. Sebagai apa? Mutaba'at Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi asal muasal kalimat Syiah itu dipakai dan tidaklah dipakai kecuali untuk menjuluki tentang
atba' rajul, pengikut seseorang. Atba' rajul wa ansaruh, pengikut dan penolongnya. Loh, kenapa istilah yang sesungguhnya menjadi pengikut Rasul dan penolongnya bukan dikatakan Syiah? Al-Quran mengistilahkan pengikut setia Rasul dan penolong Rasul itu siapa? Hawariyun, hawari. Rasul mengatakan likulli nabiyyin hawariyun. Setiap nabi itu punya pengikut dan penolong setianya, pengikut setianya. Itu dikatakan sebagai hawari. Seperti Nabi Isa juga punya hawari, dan seterusnya, Nabi Musa dan seterusnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan fayuqal fulan min syi'ati fulan. Si fulan itu dari syiahnya fulan. Maka yang dimaksud bahwa dalam hal ini ialah yahwuna hawa, condong dan mengikuti kepada si fulan yang diikuti. Qala Az-Zabidi kullu qaumin ijtama'u ala amrin fahuwa asy-Syiah. Setiap satu kaum berkumpul sependapat di atas satu urusan, maka dikatakan mereka itu Syiah. Mereka itu Syiah. Wa kullu man 'awana insanan wa tahazzab lahu fahuwa syi'atuhu. Setiap orang yang menolong orang lain dan tahazzub kepadanya, dia condong, dia mengikuti, dia berhizib dengannya, berkelompok dengannya, maka orang tadi dikatakan termasuk syiahnya orang tadi. Wal aslu minal musyaya'ah. Asalnya kata Syiah dari musyaya'ah. Wa hiya al-mutawa'atu wal mutaba'atu. Yang dimaksud asal mula kalimat Syiah, seorang itu mengikuti. Kalau orang itu ikut, kalau orang itu menolong, membantu menolongnya, mengikutinya, apa yang diajarkan, maka dikatakan dia menjadi syiahnya. Dan di awal-awal masa Islam, bahkan kurun sebelum datangnya Islam, kalimat Syiah itu dipakai pada kalimat aslinya. Kata Syiah itu dipakai kepada kalimat aslinya. Beberapa ayat membuktikan kalimat Syiah bermakna golongannya, kelompoknya, pengikutnya. Pertama dalam surat Maryam ayat yang ke-69. Allah Jalla wa'ala memberitakan summa lananzi'an min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu al-rahmani 'atiyya. Kemudian pasti
akan aku tarik dari setiap golongan siapa dari mereka itu yang paling durhaka, siapa dari mereka itu yang sangat durhaka, supaya menjadi syiahnya syaitan, iblis. Berikutnya, qauluhu ta'ala dalam surah Syura menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Allah Jalla wa Ala memberitakan tentang keberadaan Nabi Musa ketika beliau masuk ke satu negeri, wa dakhala al-madinata ala hinin ghaflah. Nabi Musa memasuki satu kota yang kota tersebut dalam kondisi keadaannya penduduknya itu sedang istirahat, sepi, begitu. Sehingga ketika terjadi insiden, terjadi suatu masalah, itu paling hanya 1-2 orang yang tahu dan yang bisa dimintai tolong, kan begitu ya. Kalau pas kita tinggal di satu kampung, apakah mungkin dalam kondisi semua sedang tidur atau istirahat, ada orang yang jatuh, mau minta tolong sama siapa kalau nggak ada orang lain? Ya berdiri sendiri. Kemudian terjadi satu kejadian. Yaqulu tabaraka wa ta'ala wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulain yaqtatilan. Ternyata Nabi Musa alaihissalam ketika dalam kondisi negeri itu, kota itu lengang, sepi, ada 2 orang sedang berkelahi. 2 orang sedang apa? Berkelahi. Qala hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwi. Adapun ini dari golongannya, kelompoknya, adapun ini dari musuhnya. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Yaitu mintalah tolong seorang yang dari golongannya, pengikutnya Musa alaihissalam dari Bani Israel. Alalladzi min aduwwihi. Jadi yang merasa keadaannya itu pengikutnya Nabi Musa alaihissalam minta tolong kepada Nabi Musa. Fawakazahu Musa faqadu alaihi. Dengan sekali tinjuan mati orang tadi. Itu maknanya apa? Min syi'atihi. Penggunaan kalimat syiah itu asalnya ialah kelompoknya, golongannya, pengikutnya, penolongnya. Demikian pula dalam ayat yang lain, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya termasuk golongannya, yaitu termasuk golongan Nabi Nuh alaihissalam adalah Ibrahim alaihissalam. Itu beberapa ayat yang disebutkan oleh muallif Ihsan Ilahi Wahir dalam penjabaran beliau tentang Syiah wa Tasyayyu'. Kemudian setelah itu penggunaan tentang Syiah dipakai di masa munculnya kekhalifahan. Ada sebagian ulama juga menyebutkan pengistilahan Syiahnya Utsman, Syiahnya Utsman. Dan di sana ada perbedaan. Ada pula yang mengatakan Syiahnya Ali, Syiahnya Ali. Kalau kita kembalikan kepada makna sisi bahasa tadi, bermakna apa? Pengikutnya, kan begitu. Pengikut dan penolongnya. Karena makna syayahu walahu, seorang bersyiah kepadanya bermakna seorang berloyal kepadanya. Seorang berloyal kepadanya.
Namun berjalan waktu, kalimat itu dipakai kepada khusus di kulli man yuwali aliyan, kepada orang-orang yang punya loyalitas penuh kepada Ali bin Abi Thalib dan kepada putra-putranya. Bahkan wa ya'taqid i'tiqadat al-makhsusah al-mustaqah min dasais Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Bahkan sikap itu sampai mewariskan satu keyakinan dengan keyakinan yang khusus, yang mereka minum keyakinan itu, mereka teguk keyakinan itu dari penyusup Syiah, yaitu Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Disebutkan pula oleh Syekh Saleh Fauzan dalam kitab Lamhah min Firaq ad-Dhalah, juga pada muhadarah yang tadi kita sampaikan, ketika beliau ingin menekankan khusus tentang kelompok-kelompok yang membahayakan, di antaranya Syiah. Kata beliau, at-tashayyu fil asl, kata-kata tashayyu dalam asalnya ialah al-ittiba' wal munasarah, pengikut dan penolong. Itu asalnya tasyayyu, pengikut dan penolong. Seperti pada surah As-Saffat yang tadi kita bacakan, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya termasuk pengikut Nabi Nuh adalah Ibrahim alaihissalam, yakni atba'uhu, pengikutnya adalah Ibrahim. Wa ansaru millatih, penolong agamanya. Hal ini terkait dengan Allah bercerita Nabi Nuh. Kemudian Allah sebutkan wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sehingga demikian asal mula kata-kata tasyayyu' al-adba' wal munasarah, pengikut dan penolong. Tetapi kemudian dipakai untuk menjuluki firqah, aliran tertentu. Maka tidak boleh nanti kalau misalnya kita menjadi pengikut Rasulullah, penolong Rasulullah, atau kita menjadi pengikut ulama tertentu, mengikuti, mencontoh, meniru kehidupan ulama tertentu. Saya Syiah, saya ini Syiah. Syiah kepada siapa kamu? Jangan. Karena yang semacam ini telah dipakai untuk menjuluki kepada kelompok tertentu. Nah, walaupun asalnya ialah tadi bermakna kepada apa? Al-adba' wal munasarah, pengikut dan penolong. Dikatakan penggunaan itu kepada satu firqah, kelompok yang dikatakan taz'um annaha muttabi'atun li ahli bait. Jadi Syiah itu kemudian berkembang, pemisahan itu dikhususkan orang-orang yang mengira, menuduh dirinya, begitu. Boleh gak menuduh diri? Boleh. Saya tuduh diri saya bahwa saya pengikut fulan, gitu. Artinya menisbahkan, dia yakin. Mereka mengatakan Syiah itu kepada kalimat pengikut keluarga Nabi, Ahlul Bait, pengikut keluarga Nabi. Dan yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib, dan keturunannya. Di antara sekte-sekte yang disitu muncul, dikatakan oleh beliau hafizahullah,
Wa yaz'umuna anna Aliyan huwa al-wasi ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam al-khilafah. Ada satu sekte dari Syiahnya itu yang mereka itu mengangkat seolah-olah sebagai pecinta keluarga Nabi, pecinta kepada Ahlul Bait. Ahlul Bait, mereka mengatakan bahwa Ali ini sebagai orang yang melanjutkan setelah Rasul meninggal, itu wasiat tiba jatuh kepada Ali bin Abi Thalib. Terus bagaimana tatkala kekhalifahan itu dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, setelah Abu Bakar itu Umar, setelah Umar itu Utsman? Kata mereka sikapnya zalamu Aliyan, mereka mendolimi Ali bin Abi Thalib. Mereka mendolimi apa? Ali bin Abi Thalib. Ini masih mending. Sekte ini masih mending. Sekte yang bersikap bahwasanya mereka itu mendolimi Ali, seharusnya diberikan kepada Ali dulu, itu masih mending. Nanti akan datang sekte yang lebih ganas lagi, lebih kejam. Poin pertama yang harus kita pegang, mereka berpura-pura cinta kepada Ahlul Bait. Ahlul Bait itu siapa? Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Hasan, Husain, di sana ada Zain, cucu-cucunya, dan seterusnya. Itu yang harus dipegang. Nah, baru nanti kita boleh berbicara. Boleh berbicara. Bagaimana kalau Ali bin Abi Thalib itu punya pendapat, punya statement, punya pernyataan yang berseberangan dengan hakikat mereka itu menisbahkan diri sebagai pecinta Ali. Kira-kira bagaimana? Sebagai contoh, di Yaman itu ada sekte Syiah itu Hadawiyah, pengikut Al-Hadi. Di sana juga nanti ada Syiah di negeri Yaman, Zaidiyah. Sedikit kaum Rafidhah. Oleh sebab itu sebagian ulama, Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah, tatkala terjadi pengepungan di Damaj, di markas Damaj, markas yang dulu diasuh, dibina oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, terjadi penyerangan di sana. Syekh sudah mengingatkan di awal-awal, di sana ada satu jabal Houthi, daerah Sauda itu ada satu gunung yang kemudian dipakai untuk para pemuda ingin mengatakan syababul muslim, pemuda muslim yang ingin menunjukkan aspirasinya dan ikut sertanya membantu pemerintah. Kata Syekh, hati-hati, jangan mereka itu diberikan apa? Diberikan bantuan, diberikan berbagai macam fasilitas. Kelak satu saat mereka menjadi para pemberontak. Dan ternyata betul. Pemerintah Yaman kalang kabut menghadapi mereka. Karena di sana itu perseteruannya tidak senang dengan orang lain antara dua kelompok. Itu bukan ditampar pipinya orang yang tidak disukainya, bukan dicemooh, bukan dimaki, didor begitu, ditembak. Karena apa? Persenjataan di sana bebas. Nah, bahkan di awal-awal di sana itu ditekan. Kamu mencaci Muawiyah, kamu mencaci Abu Bakar, kamu melaknat Abu Bakar, atau saya tembak kamu. Pilih yang mana seperti itu. Nah, sekilas seperti itu. Jadi dari mereka jatuh kepada ritual yang di situ kepada kesyirikan, seperti pengkultusan kuburan.
dikultuskan, meminta-minta di situ. Sementara fitrah yang Allah kehendaki dan Allah cintai pada kalbu manusia, apa itu? Bertauhid, beribadah hanya kepada siapa? Kepada Allah. Akhirnya mereka memvonis bahwa yang semangat mendakwahkan tauhid, yang semangat meluruskan kaum muslimin kembali kepada tauhid, haramnya penyembahan kepada kuburan, dijuluki itu Wahabi. Itu apa? Wahabi. Katanya pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata Syekh rahimahullah, andai kata Ali hidup meratakan kuburan, dia sebagai sahibul hadis, Ali bin Abi Thalib, itu periwayat hadis, la tada suratan illa kamastaha. Wahai Ali bin Abi Thalib, wasiat Rasulullah kepadanya, jangan kamu biarkan gambar makhluk hidup kecuali kamu hapus. Wala tada qabran musyrifan illa sawaidah. Dan jangan pula kamu tinggalkan kuburan yang dibangun dengan tinggi, ada kubahnya, dibangun diperindah, kecuali kamu ratakan, yaitu ditinggalkan satu jengkal tanahnya. Kata Syekh, ana yakin, kata beliau, andai kata Ali hidup mengajarkan ini, pasti Ali juga akan digelari kamu Wahabi Ali, begitu katanya. Kamu juga Wahabi. Kenapa? Mereka sudah menutup mata. Bohong, dusta. Dan termasuk akidahnya Syiah ialah dusta dengan seenaknya dan semaunya. Sementara kedustaan satu hal yang pertama kali diberantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Muawiyah bin Abi Sufyan dalam kondisi beliau belum muslim, masih kafir. Muawiyah, Abu Sufyan bukan Muawiyah, Abu Sufyan, orang tua Muawiyah. Abu Sufyan ketika dalam kondisi beliau masih kafir, itu pernah bersama rombongannya menuju ke kota Syam, Palestina dan sekitarnya, Suriah. Nah, ketemulah di sana, disambut oleh seorang pembesar Romawi, yaitu Heraklius, Azim Rum, pembesar Romawi. Ditanya, siapa di antara kalian yang tahu persis siapa itu Muhammad? Yang dimaksud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sufyan, saya paling tahu. Nah, itu termasuk perihal di mana orang Arab betapa besarnya menjaga tentang kehormatan dengan cara jujur. Dengan cara apa jujur? Ditanya, terus bagaimana dia? Apa yang dia dakwahkan? Pengikutnya siapa? Dikatakan pengikutnya fuqara, orang-orang miskin. Ada yang murtad? Tidak ada. Dia punya keturunan raja. Apakah dari kakeknya, bapaknya pernah jadi raja? Tidak ada. Nah, dia itu siapa? Dia seorang yang dikatakan asyraful qaum, nasabnya bagus. Quraisy, Hashim, nasab yang paling mulia di kalangan orang Arab. Terus satu pertanyaan, apa yang pertama kali diajarkan? Yang diajarkan kepada kalian apa? Amarna bisidq, kata beliau. Yang pertama kali diajarkan kepada kita untuk jujur. Coba, untuk jujur. Kok enak ya pelajarannya cuma jujur? Enak pelajaran, susah pada apa? Pada penerapan. Susah jujur itu. Berat jujur itu. Ringan kemasannya, berat isinya. Berbagai macam pertanyaan menoleh Abu Sufyan kepada teman-temannya. Andai kata mereka itu tidak menjatuhkan saya, kalau saya ini berbohong, saya akan berbohong menjawabnya. Tapi tidak mungkin, saya harus jujur, jawab semuanya. Jadi termasuk perihal yang sangat bertentangan dengan agama Islam, mereka membangun agama di atas kedustaan dan kebohongan. Kemudian
perkara yang lain yang perlu digarisbawahi tatkala mereka mengatakan cinta kepada Ahlul Bait, tapi mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Utsman atau Umar, Utsman itu mendolimi, harusnya jatuhnya kepada Ali, itu dikatakan satu kedustaan. Mereka bohong. Itu merupakan satu kedustaan. Dan yang demikian ini justru menunjukkan kepada khianatnya mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Karena as-sahabah ajma'u, para sahabat sepakat, tidak ada yang menyelisihi. Sahabat sepakat tentang bai'ati Abu Bakar, membai'at Abu Bakar untuk dijadikan khalifah pertama setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus di antara sahabat siapa? Semua sahabat sepakat membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Kalau pertanyaannya, di antara sahabat itu siapa? Abu Bakar. Sahabat. Abu Bakar yang dibaiat, masa sahabatnya? Nah, pembahasannya ya Ali. Termasuk sahabat Ali di situ. Nah, kenapa mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman mendolimi Ali, harusnya diberikan khalifah itu kepadanya? Dibalik, Ali termasuk yang sepakat dan membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Terima tidak? Kalau tidak terima, berarti Anda menyelisihi apa? Kesepakatan Abu Bakar. Anda itu siapa dan sahabat itu siapa? Selesai? Sampai sini? Tutup? Atau lanjut? Baik. Kemudian dari situlah kalau para sahabat semua sepakat membaiat Abu Bakar As-Siddiq, dan termasuk yang membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah adalah Ali, dari situ turun lagi bahwa mereka khianat kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Pantaskah seorang yang mengaku sebagai seorang yang cinta kepada sahabat Ali kemudian berkhianat? Ya tidak pantas. Bukan penolongnya, bukan syiahnya, kan begitu. Bukan pengikutnya, khianat. Dia berkhianat. Demikian pula di antara perihal yang disebutkan, waqad kafaru as-sahabata illa adadan qalilan minhum wasaru, dan mereka mengkafirkan banyak para sahabat kecuali beberapa orang saja dari sahabat itu. La'allahu di sini yal'anun wa yal'anuna Abu Bakr wa Umar. Kemudian mereka melaknat Abu Bakar dan Umar. Wa yulaqibunahuma, dan mereka melaqabi keduanya bi sonamai Quraisy. Syiah ada yang melaqabi, menggelari, menjuluki Abu Bakar dengan Umar itu dua berhalanya Quraisy. Dua berhalanya Quraisy. Dan termasuk jatuh kepada ghulah, termasuk jatuh kepada perkara melampaui batas, di mana mereka itu mengiklankan, mengumandangkan bahwa a'immah, pemimpin-pemimpin dari Ahlul Bait itu ma'sumun, tidak ada kesalahannya.
Tidak ada kesalahan. Jadi kata mereka, pemimpin, penguasa dari Ahlul Bait itu tidak punya kesalahan. Tidak punya kesalahan. Na'am. Allahu musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan sesungguhnya pada Syiah juga terjadi sekian banyak sekte-sekte. Artinya pada Syiah itu sendiri pun terbagi kepada sekian banyak sekte. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Talbisul Iblis, Syiah terjadi sikap melampaui batas sebagaimana Khawarij mensikapi Ali bin Abi Thalib kepada sikap memusuhi melampaui batas, yaitu membunuh. Karena yang membunuh Ali bin Abi Thalib ialah salah satu seorang di kalangan Khawarij. Karena kaum Khawarij mereka itu tidak segan-segannya membunuh seseorang walaupun dia muslim kalau memang tidak sependapat. Dikatakan salah satu sekte yang melampaui batas diriwayatkan dengan riwayat sampai kepada seorang yang bernama Abdul Wahid bin Ali bin Burhan al-Asadi. Yaqulu Ishaq bin Muhammad an-Nakhai al-Ahmar. Riwayat ini sampai kepada Abdul Wahid bin Ali bin Burhan al-Asadi. Kata dia, telah berkata Ishaq bin Muhammad an-Nakhai al-Ahmar. Karena yaqul, dia mengatakan, itu masuk Syiah dia, Syi'i. Inna Aliyan huwa Allah. Ali itu adalah Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Ada satu sekte yang mengangkat sampai Ali derajatnya uluhiyah. Ta'ala Allah an dzalika 'uluwan kabira, dan maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan bahwasanya Allah Jalla wa ala tidak ada tandingan dalam hal apapun. Kemudian disebutkan pula dalam riwayat yang lain, dalam hal ini Ishaq bin Muhammad al-Ma'ruf bil Ahmar karena yazum anna aliyan huwa Allah. Kemudian waqad i'taqada jama'atun min Rafidhah, sekelompok dari kalangan Rafidhah, mereka itu punya keyakinan anna Abu Bakr wa Umar kana kafirain. Coba pengikut yang ekstrim dari kalangan Rafidhah, ada pula yang mereka itu meyakini Umar dan Abu Bakar kedua orang ini kafir. Seperti yang dikatakan, keduanya apa? Berhalanya Quraisy. Kata sebagian irtadda ba'da mauti Rasulullah SAW. Katanya dia murtad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikatakan bahwa Abu Bakar itu murtad. Dan murtad bagaimana menjadi khalifah? Nah, kemudian ada pula satu ta'ifah, kelompok dari kalangan Syiah itu dijuluki dengan Az-Zamamiyah, pencela Az-Zamamiyah. Yazummun Jibril, mereka mencela Jibril. Gimana kronologisnya? Kronologisnya kana ma'muran bin nuzul ala Ali
fanazala ala Muhammad. Jadi satu kelompok yang dikatakan Az-Zamamiyah dari kalangan Syiah itu mencela Jibril. Sampai malaikat pun ikut dicela. Habis tentang ini. Sahabat dicela, yang bilangin juga dicela. Mungkin mereka kalau bisa berlanjut akan mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Baik makhluk maupun yang khalik. Mereka mencela kepada Jibril. Seharusnya Jibril itu diperintahkan menurunkan wahyu kepada Ali, tapi dia khianat, keliru kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billah. Sebagian berpendapat inna Abu Bakrin zalama Fatimah mirasaha. Ada yang berpendapat bahwasanya Abu Bakar itu mendolimi Fatimah dalam masalah warisannya. Dan yang lain sebagainya dari sekte-sekte yang ada. Karena terdorong oleh rasa cinta yang luar biasa dan sikap ekstrem yang luar biasa, akhirnya mereka itu membuat berbagai macam kedustaan-kedustaan, hadis-hadis yang dhaif. Seperti dikatakan ahlu bait atau alu bait kasafinatun nuh. Ahlu bait, keluarga yang dikatakan ahlu bait, pengikutnya, terus keturunan Alawi, keturunan Ali bin Abi Thalib, sampai sekarang mungkin kalau ada, itu seperti apa? Seperti perahunya Nabi Nuh. Man raqiba naja wa man takhallafa anha gharib. Siapa yang mau menumpang di perahunya itu akan selamat, kan begitu? Artinya barang siapa yang mau ikut Syiah selamat, yang tidak ikut Syiah tenggelam. Nah, kemudian di sini ada kitab yang sesungguhnya ditulis berdasarkan suatu kejadian yang terjadi di Yaman. Oleh karena itu muallif yaitu Syekh Muhammad al-Imam Muhammad bin Abdullah al-Imam Abu Nasr membatasi tentang Rafidatul Yaman ala mar zaman, Rafidah yang muncul di negeri zaman, di negeri Yaman. Di antara poin-poin yang beliau sebutkan untuk mengukuhkan tentang apa yang kita sampaikan, sekali lagi bahwa majelis ini bukanlah satu majelis kemudian kita memprovokasi. Kita angkat dua topik di awal tentang fitrah yang salimah. Kita angkat topik yang kedua tentang sinyalir Rasul, pengisyaratan Rasul akan terpecah belahnya umat Islam menjadi sekian banyak kelompok dan aliran, dan bermakna di situ kita harus berhati-hati. Nah, disebutkan pujian Ali bin Abi Thalib kepada sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini sebagai konsekuensi kalau orang itu mengatakan cinta kepada Ali, ya cinta pula kepada ucapannya. Di antara pujian Ali bin Abi Thalib kepada para sahabatnya, la ilaha illallah, qala Ali, atau sebagian sahabat datang, disebutkan di sini Abul Aswad Zadan. Abul Aswad Zadan, kuntu inda Ali. Aku waktu itu berada di tempatnya Ali bin Abi Thalib. Fawaqaftu minhu tibun nafs. Dan aku jumpai posisi beliau sedang dalam kondisi senang. Artinya kalau ditanya itu lega, lapang dada. Bukan dalam keadaan nanti kesal atau emosi, tapi dalam kondisi menyenangkan. Nah, ini perlu. Ini perlu. Seorang itu melihat satu keadaan, bagaimana menanyakan kepada seorang, ya Amirul Mukminin,
Ahditsna an ashabik, wahai Amirul Mukminin, beritakan kepadaku tentang sahabat-sahabatmu. Bermakna ceritakan di mana si fulan, begitu. Siapa dia dan dia bagaimana? Siapa fulan dan siapa bagaimana? Misalnya siapa Abu Bakar dan dia bagaimana? Siapa Umar, dia bagaimana? Siapa Umar dan dia bagaimana? Ali menjawab, an ayyi ashabi tas'aluni, yaitu tentang perkara sahabat yang mana yang kamu tanyakan. Faqala kullu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashabi. Semua sahabat Rasul itu sahabatku. Semua sahabat Rasulullah itu sahabatku. Dan seperti yang tadi kita sampaikan bahwa dalam perihal beberapa sekte yang ada pada Syiah itu terbagi dengan sekian banyak sekte yang ada. Mungkin apabila kita jabarkan dengan panjang lebar, karena setiap masing-masing sekte itu menisbahkan kepada salah seorang tokoh, kepada satu tokoh yang ada di zamannya. Seperti kelompok Zaidiyah itu pun terbagi dengan berbagai macam sekte-sekte yang ada. Demikian pula pengikut Al-Hadi juga dengan berbagai macam sekte-sekte yang ada. Mungkin kita menengok beberapa nukilan yang kita dapatkan dari berita yang dimuat di beberapa tulisan-tulisan. Di sana ada satu tulisan yang pernah menyatakan bahwa MUI pusat diistilahkan dengan istilah bahwa MUI pusat itu tidak menyesatkan Syiah. Perlu diketahui bahwa lembaga ini, badan ini tentunya memiliki apa yang diistilahkan dengan ketua umum atau ketua harian. Ketua umum di satu periode ke periode yang lain tentunya berbeda-beda. Tentunya berbeda-beda. Wallahu alam. Setiap kali berapa tahun akan dilakukan penggantian seperti di negeri kita. Kalau sekarang yang menjadi ketua umum ialah Kiai Haji Dr. M.A. As-Sahal. Kemudian termasuk yang menjadi wakil ialah Din Syamsuddin. Nah, kemudian disebutkan di situ satu pemberitaan terkait dengan kasus yang kemarin mencuat di Jawa Timur tentang konflik antara Sunni dengan Syiah di Sampang, kan begitu. Disebutkan bahwa Ketua Majelis Ulama Indonesia, di sini perlu kita harus mengetahui dan mengolah kalimat. Kalau dikatakan Ketua Majelis Umum, maka kita perlu untuk meninjau ulang. Dan ternyata yang dimaksud di sini bahwa ada di sana ketua harian, di antaranya dalam anggota ketua harian ialah disebutkan Umar Syihab. Umar Syihab. Dia berpendapat tidak sependapat dengan MUI Jawa Timur yang menyebut aliran Syiah sesat. Dan dia berucap
menegaskan bahwa MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Syiah sebagai aliran sesat. Di sana ada sumber yang lain bahwa ada di sana di Indonesia, Iran memiliki satu lembaga pusat kebudayaan yang dikatakan Pusat Kebudayaan Republik Iran, yang disingkat dengan ICC, Islamic Cultural Center. Ini ada di Indonesia dan berdiri sejak tahun 2003. Dari ICC itulah diistilahkan didirikannya Iranian Corner. Jadi tempat-tempat sudut-sudut, tempat-tempat yang dijadikan pusat bagaimana pengajaran Syiah. Dan kalau Syiah yang diadopsi, yang diimpor dari Iran, maka mayoritasnya Rafidhah. Rafidhah termasuk akhbas, yang paling buruk. Nah, seperti mereka itu mengkafirkan para sahabat, bahkan tidak luput seperti Muawiyah. Bahkan mereka menafsirkan tentang ayat Al-Quran. Nanti kalau kita lewati, kaum muslimin membaca surat Al-Baqarah, kisah Nabi Musa alaihissalam ketika menjumpai kaumnya ada yang membunuh dan tidak ada satupun yang mengaku. Allah turunkan dalil sebagai bukti untuk menunjukkan siapa sang pembunuh. Maka Allah beritakan apa? Idbahu apa? Al-Baqarah. Sembelihlah Al-Baqarah. Sembelih sapi betina. Kata mereka tafsirnya sembelihlah Aisyah. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Jadi dari situ dikatakan bahwa di antara tokoh yang mengajar di ICC, Islamic Cultural Center ini, adalah kakak beradik, yaitu Umar Syihab dengan seorang ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat. Demikian pula Quraisy Syihab, mantan Menteri Agama dahulu. Bermakna ya antas kalau kemudian dia mengatakan tidak setuju kalau MUI Jawa Timur memvonis bahwa Syiah merupakan aliran sesat, aliran yang tidak boleh, karena dia sendiri yang mengajar di situ. Baik. Di sana juga ada fatwa MUI muncul tahun 1984 yang mengatakan bahwa Syiah aliran sesat. Wallahu alam di masa itu siapa yang menduduki, siapa yang menjabat dan menduduki di masa itu. Yang perlu dipahami pula bahwa termasuk mahasiswa yang cukup banyak, bahkan bisa dinilai yang terbanyak, yang dikirim ke Iran itu dari Indonesia, hampir 5.000 lebih untuk belajar di sana. Dan mereka punya semangat untuk memperhatikan setiap orang yang senang dengan majalahnya. Di antara majalah yang mungkin sampai ke negeri kita ialah Al-Quds. Al-Quds. Dan di sini ada nukilan-nukilan tentang beberapa yayasan dan pengajian serta penyebaran akidah Syiah. Beberapa yayasan yang hampir setiap daerah itu memiliki. Hampir setiap daerah itu memiliki. La ilaha illallah. Khana barakallahu fikum. Jadi kita ulas kembali tentang topik pembicaraan kita pada hari ini,
Sekali lagi, kenapa sebelum zuhur kita tekankan dua masalah yang penting tadi? Karena bisa saja seorang mengatakan, ya betul yang namanya Sunni, ya tidak cocoklah dengan Syi'i, kan begitu. Andai kata betul-betul seorang itu dalam agama tidak terjadi kecocokan, gimana pedomannya? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau memang terjadi niza dalam agama, perselisihan dalam agama, kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, mimma rawahu Bukhari wa Muslim. Kata beliau, la tasubbu ashabi. Jangan kamu cela sahabatku. Celaan saja tidak boleh, apalagi mengkafirkan. Jangan dibalik. Oh ya, nggak boleh kan mencela, mengkafirkan berarti apa? Ya kebangetan kalau begitu. Kebangetan dalam memahami bahasa. Sudah pernah belajar belum Anda itu? Kalau dikatakan yang mencela itu kan yang dilarang, kalau mengkafirkan tidak dibahas di situ. Mencela saja tidak boleh, apalagi sampai kepada pengkafiran. Artinya jadi orang itu jangan kemudian jumut. Sebagian ada yang memahami seperti seorang tidak boleh durhaka pada orang tua. Apa itu? Wala taqul lahum uffin wala tanharhuma. Jangan kamu ucapkan di hadapannya sehingga orang tua tadi tersakiti dengan ucapanmu, dan jangan kamu bentak orang tua itu. Kasihan. Ucapkan yang lirik. Kalau manggil pun begitu, walaupun suaranya mungkin kurang pendengarannya, ya jangan diteriaki, dekatkan pendengarannya. Jangan abinya di depan sana, kita manggil di sini, masya Allah, pakai mikrofon sambung 7 kali juga mungkin nggak dengar. Jadi jangan kamu membentaknya, dan jangan kamu pula mengucapkan satu ucapan yang membuat tersakiti. Katanya, lo yang nggak boleh itu kan membentak dan mengucapkan kalimat yang di situ apa? Menyakiti. Kalau ngampleng, mukul, nempeleng, ninju malah boleh, karena ayat tidak membahas seperti itu. Kembali, itu namanya paham yang apa? Kebalik. Artinya dengan sesuatu yang sedikit, yang ringan itu saja sudah tidak boleh, apalagi apa? Yang berat. Contoh lain, orang mengatakan bahwa kotoran manusia itu kalau dibolak-balik dalam ayat maupun dalam hadis tidak ada nas yang menyebutkan tentang najisnya. Yang ada ialah air kencing, kan begitu. Sebagian ahli ilmi dinisbahkan kepada Ibnu Hazm, barang siapa yang ragu, masih ragu dengan kotoran manusia itu najis, silakan mencicipi, katanya. Iya. Artinya kalau kencing saja perkara yang di situ ringan, bermakna cara pensuciannya itu sudah najis, apalagi apa? Kotorannya. Kita kembali hadis la tasubbu ashabi, sampai mengulang-ulang. La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, wasiat Rasulullah. Kalian jangan mencela sahabatku, jangan mencela sahabatku, jangan mencela sahabatku. Walau anna ahadakum anfaqa dhahaban mithla Uhud, andai kata kalian itu punya emas seberat gunung Uhud. Masya Allah, pernah ya tidak? Lihat emas 1 kilo aja sudah apa? Geleng-gelengnya nggak pernah berhenti-berhenti. Ya. Artinya orang itu kalau dikasih emas, ya, 1 kilo beratnya, ucapan terima kasihnya mungkin Masya Allah luar biasa. Ini 1 kilo, wah ini gunung Uhud. Seberat itu, kata beliau SAW, andai kata seorang itu menginfakkan, yang namanya menginfakkan, memberikan, itu dikatakan ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Tidak akan bisa menandingi kebaikan mereka walaupun yang mereka infakkan itu hanya segenggam, yaitu 2 telapak tangan atau separuhnya, yaitu 1 genggaman. Tidak akan menandingi kebaikan-kebaikan mereka. Sampai-sampai Rasulullah SAW menjadikan tolak ukur. Hubbul ansar minal iman, cinta kepada orang ansar
itu termasuk ciri bahwa dia mukmin. Bughdul Ansar, kebencian kepada orang Ansar itu termasuk nifaq. Pernah tidak Rasulullah mengatakan cinta kepada orang Purbalingga termasuk nilai keimanan? Wah, orang datang ke Purbalingga semua laris lagi. Tidak pernah. Tapi sahabat beberapa hadis dengan terang-terangan menuju seseorang. Wa'utiyanna rayatan ghadan rajulan yuhibbuhullah wa rasuluhu wa yuhibbullah wa rasulah. Akan aku berikan bendera peperangan perang Khaybar kepada seorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintainya dan Rasulnya. Ditunjuk kepada seseorang. Lau kuntu muttakhidan khalilan attakhadtu Abu Bakar khalilan. Kalau boleh seorang itu, kata beliau SAW, mengambil seorang itu sebagai seorang yang dijadikan sebagai kekasihnya, akan aku jadikan Abu Bakar itu sebagai kekasih beliau alaihi salatu wassalam. Walakin Ibrahim Khalilullah, tapi Ibrahim itu sebagai Khalilullah. Kurang apanya dengan sekian banyak hal. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan fadlu Aisyah ala sa'iri nisa'i, keutamaan Aisyah itu kalau ditimbang kebaikannya dan keutamaannya ketimbang istri-istri beliau yang lain, kafadli farid ala sa'iri ta'am, perbandingannya itu seperti farid itu paduan antara jenis gandum yang terbagus bur, lauknya, dagingnya, kambing, ketimbang makanan yang lain. Ini Aisyah. Lah kalau kemudian mereka menafsirkan Ibahul Baqarah, sembelihlah Aisyah, terus bagaimana? Jadi bukan satu hal yang di situ perkara yang mereka tidak ucapkan. Suatu ucapan yang mereka ucapkan bahwa Jibril pun mereka anggap sebagai apa? Pengkhianat. Nah, kalau sudah Jibril dikatakan sebagai pengkhianat, malaikat mana yang akan dipercaya? Sementara Jibril itu muwakkal bil wahyi. Lihat usulnya. Dan yang paling benci terhadap Jibril dan yang dibenci oleh Yahudi malaikat adalah Jibril alaihissalam. Ada nyambung itu. Seorang Yahudi tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku bagaimana seorang wanita itu kok bisa lahir laki-laki dan bisa lahir perempuan. Dijawab beliau tentang jumlah air. Kemudian mungkin kepada siapa? Bagaimana kalau seorang laki-laki dan perempuan itu menyerupai ibunya, menyerupai ayahnya? Antara dahulu mana air itu bertemu dan banyak mana air itu bertemu. Betul, tidak salah. Terus ditanya berikutnya, terus pertanyaan yang andai kata engkau menjawab setuju, cocok dengan jawaban itu atas pendapatku, aku akan ikut tentang agamamu. Siapa malaikat yang setia bersamamu? Kata sang Jibril, hadza aduun, katanya. Ketika dijawab Jibril, itulah musuh bebuyutan bagi kami. Andai kata mengatakan Mikail atau yang lain akan lolos. Meskipun Mikail itu pernah yaitu membantu dalam satu peperangan. Wala'iyadzubillah. Jadi dalam hal ini seperti yang diingatkan oleh Syekh Shalih Fauzan, bahwa kita membahas tentang kelompok-kelompok ini bukan dalam rangka sekedar memahami urutan sejarah munculnya, namun yang lebih daripada itu supaya kita berhati-hati. Terus kalau kemudian ada pertanyaan, loh gimana kalau kemudian saya tidak menjumpai dengan penjelasan itu semua tadi pada Syiah? Dia tidak mencela sahabat, dia tidak memaki sahabat, dia tidak mengkultuskan Ali dan seterusnya, begitu. Tapi saya hanya mengedepankan Ali
ketimbang yang lain. Itulah termasuk Syiah di masa-masa awal. Syiah di masa-masa awal itu mengedepankan kekhalifahan bukan kepada Abu Bakar, tapi setelah Abu Bakar, Umar, itu Ali dulu, kemudian Utsman. Maka sebagian dikatakan rumia bitasyayu, tertuduh berpendapat Syiah mengedepankan Ali ketimbang Utsman. Ini masih lebih ringan. Ini masih lebih ringan. Dan yang antum saksikan tentang ibadah yang mereka lakukan, terbunuhnya Husain, kan begitu. Terbunuhnya Husain sehingga hari yang di situ dikatakan hari berkabung, ya mereka tusuk-tusuk sebagai pelampiasan bahwasanya inilah ibadah yang kami lakukan sebagai bentuk bela sungkawa. La ilaha illallah. Risa bukan begitu. Orang tuanya meninggal tidak pernah dilakukan begitu. Coba orang tuanya meninggal terus dia tusuk-tusuk. Ini sebagai pengorbanan saya karena orang tua saya meninggal. Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, pernah mereka melakukan begitu? Di sana banyak orang-orang, para anbiya yang mulia. Baik. Nah, bahas ini sebagai penghibur ya. Mungkin tegang semuanya. Pertanyaannya, apa hukumnya memelihara burung untuk diperjualbelikan? Ya. Supaya tidak tegang. Atau hanya untuk diambil suaranya. Jazakumullah khairal jazaa. Insya Allah kalau selama kalian dalam posisi di situ tidak mengurung, yaitu dizalimi, di penjara, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum dan seterusnya, tidak mengapa, irhamu, sayangi, jangan sampai kemudian seorang menzalimi. Karena ada seorang wanita yang dia itu masuk neraka disebabkan karena apa? Memenjara kucing, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Dan ini pernah ditanyakan tentang perihal itu. Tapi hati-hati dari perihal yang diistilahkan kepada sensasi. Ya, misalnya burung apa ya yang misalnya harganya murah, suaranya juga mungkin nggak bisa diambil manfaat, tapi dibikin sensasi oleh orang. Burung apa kira-kira? Misalnya burung apa? Oh, burung emprit ya. Mungkin harganya 1 miliar. Ini sensasi namanya begitu. Ya, jangan ikut-ikut cari emprit. Oke, iya. Dulu bunga apa itu? La ilaha illallah. Banyak orang yang sampai diceritakan berkelahi sama istri gara-gara sang istri tidak tahu kalau itu bunga di sayur. Ada yang menceritakan anaknya sampai sebagian dipukuli tangannya ini. Ada yang mungkin kata sebagian sampai dipotong, ada yang memar. Itu gara-gara mematahkan bunga kesayangan. La ilaha illallah. Jadi bunga itu untuk sayang anak atau anaknya mau didolimi gara-gara bunga? Sama juga andai kata antum pelihara burung begitu, tiba-tiba anaknya nggak tahu diremet. Mau megang, pengennya megang tapi kelewatan. Pegang baik, yang kekencengan mati. Dipukuli anaknya, ya jangan. Sayang anaknya atau sayang burung? Ya, terjadi pada sebagian demikian. Atau mungkin dilepaskan sama anaknya, mahal sekali, 500.000 saya kumpulkan uang udah lama untuk beli burung ini, kamu terbangkan kemana? Ya, jangan sampai demikian. Tentang aliran Syiah yang dikafirkan, ya tadi seperti Ghula tu Rafidhah yang sampai tingkatan menyatakan kepada apa? Pengilahan kepada Ali bin Abi Thalib, atau mereka-mereka yang mengkafirkan para sahabat.
Karena mereka menolak hadis, menolak kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentang terkait sholat di belakang mereka tadi, kalau mereka punya akidah yang sampai kepada ekstrim, yaitu pengkafiran kepada sahabat atau mengkhususkan tentang Ali sebagai ilah, maka tidak boleh. Apa perbedaan antara millah dan ad-din? Millah ya satu kalimat yang di situ juga bermakna kepada ad-din. Ada yang menanyakan ikhwan tokoh Syiah yang berkembang di Indonesia dan siapa tokoh sentralnya? Wallahu a'lam. Penerbit buku apa saja yang ada di Indonesia yang beraliran Syiah? Karena ada buku terjemah berjudul Abu Thalib Mu'min Quraisy, yang betul tentang Abu Thalib itu meninggal dalam kondisi kafir, sebagaimana hadis yang sahih. Hadis yang sahih yaitu dari Musayyib bin Huzn ketika beliau berada di tempat Abu Thalib, ternyata di situ sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, dan Rasulullah sedang membisikkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah membisikkan juga, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu enggan dengan agamanya Abdul Muthalib? Dan meninggalnya paman beliau dalam kondisi kafir, walaupun menolong Rasulullah dengan pertolongan yang luar biasa. Maka Rasulullah menyatakan, kalau bukan karena aku, yaitu posisi Rasulullah terhadap beliau, itu beliau sudah ada di tempat neraka yang paling bawah. Dan termasuk keringanan yang diberikan oleh Allah kepada paman Rasulullah itu di hari kiamat dipakaikan sandal di neraka, dipakaikan sandal yaghli bihi ma dimaghu, yang dengan sandal yang dipakai tadi sampai membuat mendidih otaknya. La haula wala quwwata illa billah. Itu di antara tempat-tempat yang ringan. Loh, bagaimana yang tidak ringan? Nasallallahu lana wa lakum wal afiyah min azabil qabr wa min azabin nar wa min kulli su'in wa makruh. Tadi yang tentang peristiwa Karbala, ya terbunuhnya Husain. Dan ini termasuk makarnya, makar mereka. Mereka mengundang Al-Husain ke negeri Irak, ternyata dibunuh di perjalanan. Apakah ada nikah mut'ah dalam kaum Syiah, yaitu nikah tanpa wali dan saksi serta di masjid Syiah? Di Iran disediakan wanita-wanita untuk dinikahi mut'ah secara bebas. Tentang Islam mut'ah, mereka melakukan yang disilakan dengan kawin kontrak. Misalnya mau pergi ke Jogja,
nikahi sampai Jogja nanti dicerai lagi. Atau perjalanan ke suatu tempat, atau waktu 1 hari 2 hari. Nah, dan di antara daerah yang marak itu di Bandung ya, di ITB sana. Di sini bertanya tentang hadis seandainya kenabian belum terputus, Ali bin Abi Thalib akan diangkat menjadi nabi. Yang ada hadis ialah meninggalnya Ibrahim putra beliau. Lau kana hayyan kana nabiyya. Hadis yang sahih, Rasul punya putra Ibrahim, tapi meninggal di masa bayinya. Andai kata dikatakan harful imtina, yaitu tidak mungkin terjadi. Andai kata itu yang dimaksud di situ. Kalau saja Ibrahim hidup, itu akan menjadi nabi, tapi belum meninggal duluan. Yang ada ialah sekte yang mereka itu mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib akan bangkit hidup kembali sebelum hari kiamat. Itu juga warisan dari Abdullah bin Saba al-Yahudi, menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu akan bangkit lagi sebelum hari kiamat. Sementara hadis yang sahih terkait dengan akan bangkitnya kembali dalam hal ini, walaupun belum meninggal, yaitu turun ke muka bumi, ialah Isa bin Maryam. Karena Allah Jalla wa'ala menyatakan diangkatnya. Allah Jalla wa'ala mengangkat Nabi Isa alaihissalam dan belum wafat, dan kelak di hari akhir akan turun kembali untuk mematahkan salib-salib, membunuh babi-babi dan memerangi orang-orang Nasara. Baik, ikhwan barakallahu fikum, mudah-mudahan dari pertemuan kita pada siang hari ini dapat kita ambil manfaat. Sekali lagi, bukanlah maksud daripada pembahasan ini sekedar kita itu menceritakan tentang tarikh sejarah adanya aliran-aliran yang pernah muncul, tapi lebih daripada itu masalah yang cukup besar agar kita membentengi diri kita, menjaga agama kita. Kalau seseorang kemudian berpura-pura saya itu hanya ingin ikut-ikutan, nanti kalau tahu bagaimana jeleknya saya mau keluar, jangan. Ada di sana pepatah, man jalas janas. Siapa yang suka duduk-duduk kepada satu aktivitas tertentu, lingkungan tertentu, kebiasaan tertentu, akan berjenis ikut-ikutan dengan apa yang dihidupkan di majelis itu. Nah, jadi bukan bermakna bahwa seseorang itu untuk mengetahui tentang kesalahan dan kesesatan itu harus melebur, menceburkan di situ. Cukuplah para ulama yang memperingatkan dalam hal ini. Bahkan Ali bin Abi Thalib juga yang memerangi Bani Hanifah, yang mengangkat beliau sebagai Rabb, diperang, bahkan dibakar. Meskipun terhadap pembakarannya itu diingatkan oleh sahabat, tidak boleh membunuh dengan cara pembakaran. Dibunuh dengan cara pembakaran, diingatkan, tidak diperbolehkan. Baik, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita semua, as-sadad, yaitu kelurusan baik dalam seorang berbicara, bertindak, berbuat, dan keistiqamahan di atas al-haq. Karena itu suatu hal yang sangat mahal harga dan nilainya, dan kita senantiasa memohon dan terus meminta tolong kepada Allah, diberikan taufik, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, dan mudah-mudahan dengan satu keyakinan yang benar, di atas keyakinan yang betul, itu kita diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala, dan tidak
terombang-ambingkan dengan berbagai macam aliran-aliran yang di situ berpropaganda, punya propaganda yang luar biasa untuk menyesatkan umat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Anas bin Malik, "La ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun min." Tidaklah datang satu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk. Terus begitu akan lebih buruk dan akan lebih buruk dan akan lebih buruk. Maka para ulama menyatakan di zamannya pemerintahan Abdul Aziz itu terjadi kemenangan, kemuliaan yang luar biasa. Kaum muslimin luar biasa keadaannya. Di masa pemerintahan Hajjaj terjadi kezaliman yang luar biasa. Masanya jauh. Maka para ulama menyebutkan masanya Hajjaj lebih bagus walaupun terjadi banyak kezaliman. Karena masih banyak sahabat yang hidup. Masih banyak sahabat yang hidup. Lihat, satu generasi yang di tengah-tengahnya masih banyak sahabat jadi ukuran. Kiaskan kepada kehidupan-kehidupan berikutnya. Zaman yang dimana di situ banyak para ulama masih hidup itu lebih bagus. Terus akan bergulir zaman wafatnya para ulama, meninggalnya para ulama, semakin berkurang dan semakin berkurang. Dan Rasulullah telah mengingatkan akan diganti dan akan mengganti orang-orang yang bukan ahlinya sebagai ahli fatwa. Jika kita yang berfatwa, tetapi dia sesat dan menyesatkan. Mudah-mudahan sekali lagi ini semua bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya, dan jika ada kesalahan dalam penukilan, maka perihal ini semata-mata kesalahan dari saya, mungkin dalam perkara yang terjadi kekhilafan, dan andai kata betulnya semata-mata taufik min Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada tutur kata yang kurang sopan, yang kurang berkenan, yang dalam hal ini mungkin tidak menyenangkan, demikian pula sebagaimana manusia, begitulah keadaannya yang senantiasa jatuh luput dalam perkara-perkara yang keinginannya senantiasa berada di atas kebenaran. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.